Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai Sobat Lemen yang terkasih, Cayo, 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 cayo. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah.
Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keadilan Tuhan itu indah. Sobat Lumen yang terkasih, perumpamaan tentang pekerja-pekerja kebun anggur sangat dekat dengan situasi harian hidup kita. Para pekerja kebun anggur tidak puas dengan pembagian upah yang mereka terima. Secara khusus mereka yang bekerja sejak awal atau pagi-pagi benar. Para pekerja ini merasa diperlakukan tidak adil oleh pemilik kebun anggur karena mereka yang bekerja sejak pagi, lalu jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan yang terakhir jam 5 sore, ternyata dibayar dengan upah yang sama, yakni 1 dinar. Sekilas memang tampaknya demikian. Akan tetapi, ketika pemilik kebun anggur mengingatkan tentang kesepakatan upah 1 dinar sehari, menjadi jelas bahwa pemilik kebun anggur ternyata berlaku adil untuk semua. Sobat Lumen yang terkasih, terkadang kita begitu cepat untuk merasa iri hati kepada sesama kita. Akan tetapi, hari ini kita diingatkan bahwa keadilan Tuhan itu memang luar biasa. Keadilan Tuhan itu sungguh indah untuk semuanya. Dan itulah sebenarnya kerajaan Tuhan senantiasa terbuka untuk siapa saja yang mau bekerja di ladang Tuhan tanpa rasa iri hati. Cayo.